Selamat siang Sobat Panti Nirmala yang terkasih. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Winarto Lumintura Harjo, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Panti Nirmala. Dalam kesempatan hari ini saya ingin membagikan sedikit tips dan trik bagi para penderita diabetes mellitus yang sedang menjalani puasa. Seperti kita ketahui, bulan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana umat muslim akan menjalani ibadah puasa, menahan haus dan lapar, menahan diri, sampai dengan mencapai hari kemenangan. Sebagian besar di antara umat muslim yang menjalani puasa tersebut adalah penderita diabetes mellitus. Dan banyak di antara mereka yang mengalami ketakutan dan keraguan apakah masih bisa menjalani puasa ataukah harus membatalkan puasa. Teman-teman sekalian, sebenarnya pada penderita diabetes yang sedang menjalani puasa tidak perlu harus dibayangi oleh ketakutan yang berlebihan. Memang pada saat berpuasa, kondisi gula darah penderita diabetes akan sangat menurun, disebabkan oleh karena mereka hanya makan sehari 2 kali saja, sehingga pada saat siang hari akan mengalami kondisi gula darah yang sangat rendah, diakibatkan juga oleh karena produksi insulin yang sangat minimal. Akibatnya bisa terjadi proses gluconeogenesis dan penggunaan glukosa oleh otot juga akan berkurang. Pada kondisi tersebut bisa saja terjadi kondisi yang disebut sebagai dehidrasi dan hiperglikemi. Sobat sekalian, beberapa komplikasi atau resiko yang memang bisa dialami oleh penderita diabetes yang berpuasa adalah yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, terjadi kondisi gula darah yang sangat menurun yang kita sebut dengan hipoglikemi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena penderita diabetes yang berpuasa dan masih meminum obat dengan dosis yang sama, itu akan mengalami penurunan gula darah yang tidak terkontrol. Dan ini bisa sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Kondisi yang kedua justru sebaliknya. Pasien-pasien yang menderita diabetes bisa mengalami kondisi hiperglikemi. Artinya gula darah justru malah sangat melonjak. Hal ini disebabkan oleh karena penderita diabetes yang menurunkan dosis obatnya atau bahkan tidak meminum obat diabetes tanpa konsultasi dengan dokter. Hal ini akan menyebabkan kondisi sebaliknya, gula darah akan melonjak tinggi. Kondisi yang ketiga bisa saja terjadi yang disebut dengan ketoasidosis diabetikum, dan itu bisa sering dialami oleh penderita diabetes yang tipe 1 oleh karena kondisi yang kurang cairan atau yang disebut dengan dehidrasi. Teman sejawat sekalian, bagaimana sebenarnya kita memastikan atau menentukan seseorang itu perlu berpuasa atau tidak? Ada satu kriteria yang dibuat oleh Perkeni untuk memastikan seseorang itu bisa tetap berpuasa atau berpuasa dengan pengawasan ataukah sebaiknya tidak berpuasa. Stratifikasi resiko untuk penderita diabetes itu disebutkan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Dalam hal ini kita bisa melihat di tayangan di sebelah ini, di depan ini, yang kita sebut dengan stratifikasi faktor risiko untuk seseorang bisa berpuasa atau tidak. Ada beberapa komponen yang dinilai di situ, bisa dalam hal ini termasuk jenis diabetesnya, sering tidaknya menderita hipoglikemi, obat-obatan yang digunakan, kemudian komplikasi yang sering dialami, dan juga berapa sering seseorang tersebut mengalami hipoglikemi. Dari
faktor-faktor risiko tersebut akan dijumlahkan dan kemudian akan dipastikan seseorang tersebut akan masuk risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Bagi seseorang yang masuk kriteria risiko tinggi, maka dianjurkan tidak berpuasa karena akan mengalami risiko yang sangat berat. Sedangkan apabila seseorang masuk risiko sedang, maka masih bisa dianjurkan berpuasa tetapi dengan pengawasan yang ketat. Sedangkan kalau risiko rendah, justru sangat dianjurkan untuk berpuasa supaya bisa mengontrol gula darahnya, tetapi tetap harus dengan pengawasan. Sehingga bisa kita pastikan dengan stratifikasi ini, penderita diabetes tidak perlu khawatir atau takut untuk menjalankan ibadah puasa. Sobat sekalian, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah tentang diet penderita diabetes yang berpuasa. Penderita diabetes yang sedang berpuasa tidak ada perubahan yang signifikan di dalam dietnya. Diet pada penderita diabetes tetap sama dengan penderita yang tidak berpuasa, yaitu kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah semisal dalam 1 piring itu kita akan bagi menjadi 4 bagian. Bisa dilihat juga di dalam tayangan ini. 1/4 itu adalah karbohidrat, dalam hal ini nasi. Kemudian 1/4 bagian yang berikutnya itu adalah biji-bijian atau kacang-kacangan. 1/4 bagian berikutnya itu boleh sayur-sayuran. Dan 1/4 sisanya adalah daging atau protein, tetapi yang tidak berlemak. Sedangkan jumlah masing-masing itu bisa bervariasi. Misal untuk karbohidrat sebaiknya tidak menggunakan karbohidrat yang kompleks atau yang terlalu bermacam-macam jenis. Kemudian untuk sayur sebaiknya yang banyak serat karena bisa memperlancar untuk pencernaan. Kemudian untuk minuman justru dianjurkan banyak minum air putih pada penderita yang berpuasa, tetapi menghindari minum-minuman yang manis dan yang mengandung kafein. Dan satu yang penting di bulan puasa adalah kurma. Kurma ini sangat dianjurkan karena justru bisa menambah energi dan menambah serat juga. Tetapi tentunya jumlahnya harus terbatas. Dan bagian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana penggunaan obat-obatan diabetes. Obat-obatan diabetes pada prinsipnya bisa tetap dilanjutkan, tetapi ada 1-2 jenis yang memang memiliki risiko hipoglikemi, seperti golongan sulfonilurea jenis glibenclamid atau golongan glinid, itu sebaiknya dihindari pada penderita diabetes yang berpuasa. Tetapi golongan obat-obatan sulfonilurea yang lain dan juga metformin, golongan SGLT2 inhibitor atau golongan DPP4 inhibitor, akarbus itu masih bisa diberikan. Dan yang terakhir, bagaimana dengan insulin? Untuk insulin ini kita bagi menjadi 3 jenis. Untuk insulin yang long acting atau yang diberikan sekali sehari, ini bisa tetap diberikan dengan dosis yang diturunkan lebih kurang 25% dari dosis yang awal. Sedangkan kalau yang insulin diberikan 2 kali sehari, itu dosis penuh dapat diberikan pada saat berbuka, sedangkan dosis setengahnya diberikan pada saat sahur pagi hari. Dan untuk insulin yang jenis short acting atau jangka pendek yang diberikan 3 kali sehari, itu dosis pagi hari diberikan kurang lebih 25% atau 1/4-nya pada saat sahur, dosis yang siang hari dihilangkan, dan dosis yang pada saat berbuka tetap diberikan secara penuh. Hal ini bisa dilihat juga di dalam tayangan berikut ini. Baik, Sobat Setia Panti Nirmala,
Demikian sedikit tips dan trik bagi penderita diabetes yang menjalankan ibadah puasa. Tetap bersemangat untuk berpuasa sampai mencapai hari kemenangan. Tetap sehat, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikonsulkan, bisa menghubungi Rumah Sakit Panti Nirmala. Terima kasih, salam sehat selalu bagi kita semua.